Ada yang kami hormati, mengingatkan Bapak Bupati Lamongan, Bapak Sekda Lamongan, Bapak Kepala Dinas, dan para peserta Pramestara. Ini kita bicara soal Islam Nusantara, ya, karena memang banyak pihak yang bingung dengan Islam Nusantara. Ya, dipikir Islam Nusantara itu sesuatu aliran baru. Sebetulnya tidak. Ya. Islam Nusantara itu adalah Islam yang ada di Indonesia sekarang ini. Ya. Jadi penuh dengan tradisi-tradisi yang itu tidak ada di Timur Tengah. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena di dalam sejarah Islamisasi kita akan mengetahui ya, Islam itu selama lebih 800 tahun tidak mampu berkembang di Nusantara, terutama di Jawa. Ya. Catatan-catatan kuno itu dari dinasti Tang mencatat ada orang-orang dari Timur Tengah sudah datang ke Jawa zaman kerajaan Kalingga. Tetapi hanya catatan itu aja. Tidak ada satu catatan yang menyatakan Islam pernah dianut secara massal oleh penduduk. Ya. Jadi ada Islam 1-2 itu ada, tapi tidak secara massal. Ya. Bahkan yang terjadi adalah orang-orang dari Nusantara yang datang ke Mekah, yang datang ke Madinah. Ya. Misalnya di dalam kitab Ajaibul Hindi, ya, itu ada catatan di sana. Ketika Khalifah kedua, ya, Khalifah Umar bin Khattab, ya, itu ada utusan dari negeri Sarondib. Sarondib itu adalah ucapan orang-orang Arab untuk menyebut Swarna Dipa. Ternyata ada catatan di sana. Raja dari Sarondib mengirim utusan untuk menanyakan tentang agama Islam. Itu ada catatannya zaman Khalifah Umar bin Khattab. Letak-letaknya juga disebutkan bahwa itu wilayah Sriwijaya Swarnadipa di Palembang ini, negeri yang ada di antara dua sungai dan seterusnya, itu lokasinya ya di Palembang. Nah, yang kedua, pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz zaman dinasti Umayyah, itu datang lagi utusan dari kerajaan Sarondib. Ya. Kali itu utusan ini selain mempertanyakan tentang Islam, juga meminta agar Khalifah bisa mengirim pendeta-pendeta Islam ke Sarondib. Ya. Karena menurut utusan ini, raja di Sarondib terkesan sekali dengan ajaran Islam. Tetapi yang terjadi kemudian dicatat ya, oleh Khalifah bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak bisa memenuhi keinginan Raja Sarondib untuk ngirim ulama-ulama ke Sarondib. Kenapa? Karena negeri Sarondib itu terletak di tengah lautan, ya. Dan orang Arab itu orang gurun yang takut laut, ya. Jadi itu catatan zaman kuno itu kayak begitu.
Jadi kalau sekarang itu ada orang-orang bikin cerita Islam langsung ya dari Arab datang ke Indonesia. Dari mana orang Arab itu takut laut ya? Sampai zaman modern ini namanya Arab Saudi ya, di wilayah Jazirah itu, Yaman, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab nggak punya angkatan laut. Ya. Israel kan harus maju, nggak punya angkatan laut. Kenapa? Luwung Jazirah itu takut dengan laut. Apalagi abad-abad awal Hijriyah, nggak berani ke Indonesia, butuh waktu setahun nih di tengah laut zaman itu. Ya kalau lautnya seperti Laut Merah, gitu ya, Laut Tengah, ini Samudra Hindia. Ya. Yang kapal kecil-kecil dihantam kan ke pantai hancur udah. Jadi butuh kapal gede. Jadi itu orang Indonesia menunjukkan sudah datang ke sana. Yang pertama zaman Khalifah Umar bin Khattab datang ke Madinah. Yang kedua zaman Umar bin Abdul Aziz datang ke Damaskus. Jadi orang kita pelaut memang dari zaman dulu. Nah disitulah sampai lama tidak ada satupun orang pribumi yang memeluk agama Islam. Satu dua ada, dan biasanya datang sendiri ke sana. Bahkan tahun 1292, ya, 1292, Marco Polo yang pernah ngabdi kepada Kaisar Kubilai Khan itu pulang, tapi lewat laut. Marco Polo singgah di Perlak, ya, kota pelabuhan di negeri Aceh sana. Marco Polo mencatat di Perlak itu ada sekelompok orang-orang Cina, seluruhnya Muslim, ya. Dan penduduk pribumi Aceh menurut catatan Marco Polo masih nyembah batu, nyembah pohon-pohon, ibadahnya di gua-gua. Itu catatan Marco Polo. Artinya Islam belum dianut pribumi di Aceh. Kira-kira 100 tahun kemudian Laksamana Cheng Ho datang juga ke sini, ya. Dan beliau mendarat di Tuban, menemukan orang-orang Cina di Tuban, ya. Itu semuanya Muslim. Di Gresik dan Surabaya Laksamana Cheng Ho juga menemukan orang-orang Cina, seluruhnya Muslim. Jadi yang lebih Muslim dulu itu Cina, bukan penduduk pribumi. Nah ini ada fenomena ini. Nah, kenapa pribumi ini waktu itu enggan menolak menerima Islam? Rupanya ada beberapa faktor ini. Yang satu, pertama, itu penduduk di wilayah Nusantara, penduduk pribumi itu sudah menganut agama kuno, yaitu agama Kapitayan. Ya. Agama Kapitayan ini oleh orang-orang Belanda disebut agama animisme dinamisme. Itu keliru sekali. Kenapa? Karena agama kuno ini dia memuja dewa yang disebut Sang Hyang Taya. Taya itu artinya kosong, sumum, awang umum. Karena itu ibadahnya menghadap gua. Gua itu simbolnya kosong. Nah disitulah zaman kuno orang-orang Kapitayan itu sudah menyembah Tuhan kosong itu yang disebut Sang Hyang Taya. Ya, itulah proses menyembah Tuhan disebut sembah hyang, menyembah hyang, menghadap ke ruang kosong. Ya, di situ.
Nah, ketika sudah zaman megalitik, sudah peradaban maju, mereka tidak harus menghadap gua karena tidak semua tempat ada gua. Ya. Mereka membangun bangunan yang disebut sanggar. Segi 4, tengah-tengahnya ada lubang kosong. Ya. Sembahyangnya menghadap ke arah lubang kosong. Kenapa? Simbolnya suhu kosong. Ya. Nah, yang unik dari Kapitayan ini, yang mereka sebut sembahyang, itu menyembah Sang Hyang Taya. Itu gerakannya 4. Yang pertama, tulajek, berdiri, ya, dengan sikap swadikep. Swadikep, swa itu aku, dikep itu mendekap. Jadi begini. Jadi orang Kapitayan itu meyakini akunya manusia itu ada di dalam hati. Karena itu harus dipegang. Agak miring ke kiri. Ya, itu namanya tulajek swadikep. Berdiri menghadap ke arah ruang kosong. Ya. Yang kedua disebut tungkul. Jadi setelah tulajek, tungkul. Tungkul itu menunduk melihat tanah, memegang dengkul. Ya. Posisinya persis ruku. Ruku. Ya. Gerakan yang ketiga disebut tondem. Sujud seperti bayi di dalam perut ibunya. Ya. Gerakan yang keempat disebut tulumpuk, ya. Duduk iftiros begini. Itu namanya sembahyang. Ya. Dari zaman kuno kayak begitu. Nah, ini ketika saudagar-saudagar itu menyebarkan Islam dan seterusnya, mereka nggak melihat ini. Ya. Mereka hanya melihat wong-wong desa-desa, kampung-kampung. Ya. Itu sesaji ke punden-punden. Ya. Jadi agama Kapitayan itu hanya kenal punden. Makamnya orang-orang keramat zaman kuno. Gak kenal dewa-dewa itu nggak ada. Ya. Mereka hanya melihat. Karena itu mereka dianggap ini nyembah pohon-pohon, ya, nyembah batu dan seterusnya. Karena punden itu tadi. Padahal bukan. Ya. Yang disebut sembahyang itu ya menghadap ruang. Ya. Dan semua orang-orang di penganut Kapitayan waktu itu punya anggapan, ya, orang Islam itu penyembah berhala sama dengan wong Hindu, sama dengan wong Buddha. Kalau Hindu ada patung itu arca, ya, Dewa Wisnu, Dewa itu ada patung. Islam juga sama, nek sembahyang ada Ka'bah itu watu. Jadi dulu itu anggapannya begitu. Nanti baru yang bisa menjelaskan itu Wali Songo. Sebelum itu nggak orang anggap penyembah berhala orang Islam. Dia punya nyembah watu, sujud mengharapi watu. Itu nanti sampai perjalanan apa? Sunan Giri dan Sunan Bonang sampai di Paseh juga beliau diwanti-wanti oleh Maulana Ishaq. Hati-hati, ya. Aja sampai nyembah watu nih Mekah deh. Karena anggapan masih seperti itu. Nah ini kan sulit. Baru nanti zaman Wali Songo bisa menjelaskan tentang kiblat papat limo pancer itu. Baru penjelasan tentang itu. Kalau enggak, orang tetap menganggap Islam itu dianggap pemuja berhala, nyembah watu. Ya. Kenapa? Dalam fakta orang melihat ya sujud memang di depan watu. Loh, tapi kan bukan itu. Lah iya awakmu wong Islam, nek duduk wong Islam. Dia menganggap wah itu selama ratusan tahun itu nggak berubah. Ya. Jadi di situ. Jadi wong Indonesia ini zaman dulu itu agamanya modelnya begitu.